Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan ini pertemuan ya lanjutan yang tadi siang. Nah, hari ini kita membahas rangkaian atau sequence dari metodologi penelitian, dan ini memang salah satu adalah core di dalam metodologi, yaitu bicara rancangan studi dalam penelitian. Nah, tentu ini juga sama ya kalau kita bicara epidemiologi, ini juga bisa diartikan juga rancangan studi dalam epidemiologi. Nah, dalam penelitian khusus di kuantitatif, tentu di bidang kesehatan masyarakat, epidemiologi bagian dari rancangan tersebut. Nah, yang diharapkan adalah yang pertama Anda memahami apa itu rancangan studi dalam penelitian, khususnya yang kuantitatif. Nah, itu juga harus memahami juga apa kelebihan dan kelemahan masing-masing rancangan ini. Dan yang ketiga adalah memahami bagaimana pemilihan rancangan studi sesuai dengan penelitian kita atau penyelidikan yang akan dilakukan. Nah, yang pertama adalah tentu kita bicara tadi di awal studi empirik itu kan dua ya, karena memang dari dua inilah nanti klasifikasi itu yang dibagi, itu bicara observasi dan eksperimen, atau tentunya adalah pengamatan atau percobaan dalam hal ini. Nah, tentu sederhananya adalah apa membedakan antara dua ini. Kalau dalam studi empirik di dalam kita membuktikan adalah tentu peneliti menyelidiki itu mengukur tanpa intervensi atau perlakuan atau treatment dalam hal ini. Nah, yang kedua, kalau kita bicara eksperimen, tentu bentuk studi ini dilakukan ada ya perlakuan atau intervensi. Salah satu apakah membandingkan populasinya, atau memang nanti yang satu mendapatkan apakah perlakuan dalam hal ini. Nah, artinya di mana peneliti berusaha aktif merubah determinan atau outcome dari penyakit ya, kalau kita kontekskan dalam epidemiologi, atau outcome yang akan diteliti melalui uji coba, perlakuan atau treatment. Nah, istilah ini jangan nanti Anda ragu gitu kan. Jadi memang ada bisa saja bentuknya, misalnya kalau tingkat pengetahuan ya outcome-nya tentu uji coba atau intervensi atau perlakuan diberikan bisa saja, misalnya memberikan edukasi melalui video visual, misalkan audio visual seperti itu. Nanti tidak hanya penyakit, tapi juga ada bentuk intervensi yang lain yang tentu tergantung nanti konteks atau substansi yang akan Anda teliti. Nah, ini juga sudah dijelaskan di awal. Jadi ada observasional pengamatan, nama observe, sedangkan yang percobaan atau eksperimental, dan ini kita coba menilai. Nah, ini juga sama kalau di dalam rancangan kita juga membagi antara deskriptif dan analitik, dan saya kira ini tidak panjang lebar saya menjelaskan ini, Anda sudah memahami di awal kita bicara paradigma dan juga klasifikasi penelitian. Nah, intinya tentu kalau analitik yang jelas ada hipotesis, melihat perbedaan dan mengklasifikasikan determinan penyakit, sedangkan di deskriptif kita hanya bicara melihat pola, frekuensi, atau memang tanpa membuat inferensi dan membuat pernyataan hubungan sebab akibat. Nah, dasar dari klasifikasi rancangan yang tadi saya katakan ini observasional ya, O-nya salah, ini observasional dan eksperimen. Nah, ini adalah ibaratnya gini, ada klasifikasi antara yang observasional, deskriptif, dan analitik, yang nanti dipilah adalah ada studi ekologi atau cross-sectional, sedangkan analitik ada case control, cohort, dan historical cohort dalam hal ini. Nah, jadi memang ada beberapa juga di buku teks yang kita pahami itu, ada beberapa mengatakan juga cross-sectional termasuk di dalam studi analitik,
dan ada juga deskriptif. Nah, sebenarnya nanti membedakan itu adalah ada sequence yang harus dipenuhi sebenarnya ketika dia dikatakan dia analitik. Nah, tentu nanti di lanjut Anda mempelajari bagaimana konsep penyebab itu salah satunya nanti membangun studi analitik itu. Nah, di eksperimen itu ada RCT, randomized control trial, atau juga ada menyebutnya randomized community trial. Ini juga hampir sama, tapi berbedanya mungkin dari level dari community atau memang yang dilakukan mungkin di laboratorium atau di yang subjeknya bukan manusia. Nah, ada juga cluster randomized trial, the field trial, community trial. Nah, ini sebenarnya varian-variannya saja di dalam melakukan eksperimen. Nah, di sisi lain ada hasilnya basic design, artinya rancangan dasar itu yang kita kenal yang 3 ini, cross-sectional, case control, dan cohort. Nah, sedangkan yang lain disebut dengan hybrid ya, atau pengembangan rancangan-rancangan. Nah, saya kira di dalam basic epidemiologi dan juga di kuantitatif ini umum dikenal oleh kalangan peneliti di bidang kesehatan. Nah, kita mulai dulu cross-sectional ini menjadi dasar nih yang masih belum paham, yang masih artinya latar belakang yang berbeda yang belum dikenal gitu kan. Nah, ini kita coba samakan nanti. Nah, studi cross-sectional adalah di mana outcome dan artinya kita melihat exposure atau pajanan, ini simbolnya E, sedangkan outcome simbolnya adalah D. Nah, itu dilakukan atau dinilai, kuncinya adalah pada waktu bersamaan diukur, atau waktunya pada saat sekarang dalam hal ini. Jadi udah sama-sama dan diukur pada saat sekarang, bukan diukur akan datang atau diukur pada masa lampau. Nah, tentu salah satu menjadi kekuatan studi cross-sectional ini adalah tentu ini yang lebih mudah, apalagi terkait misalnya survei yang dilakukan atau memang untuk meng-capture keadaan antara pajanan dan penyakit. Nah, tentu disinilah letak kalau Anda lihat, karena arahnya tidak jelas ya, apakah belakang atau ke depan gitu. Yang penting pada saat sekarang saja antara pajanan dan outcome itu dinilai. Nah, disitulah kelemahan, kita tidak bisa melihat sekuensinya, kita tidak bisa menilai apakah pajanan duluan daripada penyakitnya. Nah, disitulah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat kita tidak bisa simpulkan karena waktu bersamaan dinilai. Nah, probabilitas yang akan kita yang akan dihasilkan di dalam studi rancangan dasar ini, atau salah satunya adalah cross-sectional ini, tentu ada nanti probabilitas adalah apakah dia pajanan positif, penyakitnya positif. Ini salah satu probabilitas yang kemungkinan terjadi. Dan yang kedua adalah pajanan yang positif, dan bisa saja ada kelompok yang dia pajanannya positif, dia terekspos pajanan, sedangkan dia tidak mengalami sakit itu. Nah, yang ketiga adalah pajanan yang negatif, sedangkan nanti penyakitnya positif dalam hal ini. Dia tidak mendapatkan pajanan atau paparan, tapi dia ternyata pas diukur dia positif dalam hal ini. Nah, ada juga yang sama-sama dia tidak terpajan yang kita nilai gitu kan. Anggaplah misalnya pencemaran udara, nah, dia tidak terpajar pencemaran udara yang tinggi, kita anggap rendah, dan dia tidak juga mengalami penyakit apakah CA paru atau bronkitis misalnya. Nah, 4 probabilitas ini yang nanti kita lakukan kalau di dalam epidemiologi itu disebut dengan COSTAB ya, atau tabulasi tabel nanti 2x2. Kita lanjutkan. Nah, penting Anda paham dasarnya. Probabilitas itu yang kita lihat nanti dalam menilai ada 4 kelompok ini. Nah, apa bedanya dengan studi kasus kontrol? Nah, rancangan kasus kontrol itu memang namanya kasus dan kontrol.
Artinya membedakan atau membuat klasifikasi berbeda antara kasus dan kontrol, atau orang yang sakit atau disease positif dibandingkan dengan disease negatif. Artinya dia tidak sakit dalam hal ini. Nah, makanya kalau di sini sudah jelas, karena memang baseline data kita populasinya antara orang yang sakit dipilah atau di split dengan orang yang tidak sakit pada saat sekarang, yang nanti arahnya kita lihat ke belakang status pajanannya ini. Jadi juga sama probabilitasnya, tapi berbedanya kalau dalam hal ini kita bicara pajanan dan penyakit, kalau di sini kita bicara kasus dan kontrol. Nah, nanti probabilitas yang 4 itu adalah yang kita telusuri ke belakang. Anggaplah misalnya orang yang kita nilai sekarang adalah penyakit jantung koroner dengan yang tidak. Dan kita lihat riwayat dia, apakah dia hipertensi apa tidak. Nah, tentu probabilitas itu juga ada 4 juga nanti. Mana yang PJK, artinya yang positif, yang mempunyai hipertensi, artinya pajanan positif itu kan hipertensi. Dan yang pajanan negatif itu adalah tidak hipertensi dia. Nah, itu kan dilihat mana yang PJK yang tidak hipertensi. Nah, juga sama nanti orang yang tidak PJK tapi juga ada yang hipertensi nanti di riwayatnya, itu juga kemungkinan lihat probabilitas itu. Nah, juga sama di sini, bedanya adalah statusnya di sini adalah dia sebagai kontrol dalam hal ini. Nah, juga dilihat nanti. Nah, 4 probabilitas ini juga akan dibagi di dalam cross tabulasinya. Itu disebut dengan tabel 2x2. Nah, intinya adalah yang perlu Anda pahami dalam rancangan ada 2. Ini perlu Anda catat. Yang pertama adalah bicara arahnya atau direction-nya. Yang kedua adalah bicara timing-nya atau waktunya. Nah, tentu waktunya tetap juga maju karena melihat sequence-nya gitu. Tapi memang yang paling sulit di kita adalah biasanya kalau kasus kontrol yang paling mudah kita mengontrol biasnya itu adalah ketika data pajannya itu terdokumentasi dengan baik. Nah, sedangkan kalau tidak terdokumentasi dengan baik, nah ini yang biasanya terjadi recall bias. Nah, itu salah satu kelemahan dari case control adalah recall bias atau bias di dalam kita recall kembali atau menelusuri kembali riwayat penyebabnya. Oke? Nah, sekarang Anda paham untuk ini. Nah, selanjutnya adalah dalam rancangan dasar itu kan ada 3 tadi ya, case seksional, kasus kontrol, dan ketiga adalah cohort. Cohort sebenarnya, artinya bagaimana salah satu kunci cohort itu adalah adanya follow up. Bedanya adalah dengan kasus kontrol, startingnya itu adalah di kelompok orang yang benar-benar bebas penyakit. Jadi kita tidak melihat di awal kita melakukan itu tidak mengklasifikasikan antara yang sakit tidak sakit. Yang ada adalah kelompok itu orangnya sama-sama dia bebas penyakit. Dan nanti baru kita akan klasifikasikan mana yang posisi orang yang bebas penyakit ini posisinya yang terpapar pajanan dan dengan yang tidak terpapar atau dalam hal ini tidak terpajan. Nah, misalnya anggaplah dia sama-sama tidak PJK, tapi ada kita bagi kelompok. Yang satu kelompok orang yang tidak PJK, tapi dia hipertensi. Dan yang kedua adalah kelompok orang yang sama sekali tidak ada hipertensi. Nah, artinya kan ada 2 kelompok. Yang satu orang hipertensi, yang satu tidak. Nah, ini yang kan kita follow up ke depan sampai penyakitnya muncul. Kalau memang outcome kita adalah PJK, penyakit jantung koroner. Nah, disitulah arahnya itu jelas ke depan. Orang yang awalnya sama-sama tidak sakit yang kita follow up, bedanya kita klasifikasikan atau kita bagi kelompoknya antara orang yang hipertensi dan tidak. Dan juga sama nanti probabilitasnya akan kita lihat juga ke depan. Ada 4 juga. Berapa orang yang hipertensi yang PJK, hipertensi yang tidak PJK, dan orang yang tidak hipertensi yang PJK, dan orang yang tidak hipertensi dan tidak PJK. Nah, disinilah kalau idealnya tentu paling bagus itu ya bukan bagus dalam hal artian yang benar-benar kalau istilahnya kalau dalam epidemiologi yang pure kita bisa mengukur real
sequence-nya itu adalah memang studi kohort ini. Nah, tentu kan pertanyaannya adalah seberapa lama kita menunggu atau memfollow up itu sampai penyakitnya muncul. Nah, ini menjadi kelemahannya juga. Butuh waktu yang lama, apalagi yang penyakit-penyakit yang kita nilai adalah kronis gitu. Nah, berbeda kalau yang Anda nilai penyakitnya akut, yang mungkin kemungkinan misalnya gejala atau penyakit itu bisa muncul dalam waktu ya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, ya itu mungkin agak realistis kita menilai untuk studi kita di anggaplah di S2 ini gitu. Tapi kalau misalnya Anda ukur kanker, misalnya butuh waktu 10 tahun atau 20 tahun gitu kan, nah ini ya sulit dalam hal ini, kecuali nanti Anda mengambil rancangan hibrid, itu kan berbeda nanti apakah retrospektif kohort dan lain-lain. Nanti kita bagi ini juga ada klasifikasinya. Nah, oke, nah jadi arahnya ke depan dan waktunya juga ke depan seperti itu. Nah, kohort itu dibagi dua. Ada yang pertama adalah perspektif kohort atau disebut dengan concurrent kohort atau longitudinal. Nah, sebenarnya nanti ada namanya istilah yang kedua adalah retrospektif kohort atau historical kohort. Nah, kita belajar dulu yang pertama adalah bicara studi prospektif kohort. Nah, prospektif kohort itu semangatnya sama dengan bicara tadi saya katakan secara umum kohort gitu. Sebelum kita memilah antara apa namanya nanti historical dengan prospektif. Nah, artinya ini arahnya ke depan. Sebenarnya kohort itu tetap arahnya ke depan. Nah, berbedanya nanti kita lihat dengan retrospektif kohort. Nah, artinya apa? Yang sama nanti dia sama-sama orangnya bebas dari penyakit atau outcome-nya gitu. Artinya yang kita klasifikasi dan pajangan, tapi apa yang membedakan nanti? Makanya saya ingatkan betul, waktu dan arah itu menjadi penting. Nah, kalau prospektif kohort, studi itu dimulai 2021, anggaplah saat sekarang ini, dan akan kita follow up ke depan. Jadi outcome-nya itu akan datang, kan kita dinilai ya, muncul. Tergantung nanti kita tentukan kapan kita akan mengukur outcome-nya itu. Contoh misalnya, saya akan mengukur nanti outcome-nya tahun 2030 misalnya. Nah, ini yang kita follow up. Tapi studi itu sudah dimulai dari sekarang yang kita nilai. Nah, apakah nanti berkala dan segala macam kita pantau dan follow up untuk itu. Nah, pada masa akan datang. Ini disebut dengan prospektif kohort atau concurrent kohort atau longitudinal. Karena memang panjang, makanya disebut dengan istilah di beberapa buku juga disebut dengan longitudinal. Nah, artinya apa? Studi dimulai pada saat sekarang atau 2021 dan itu pada status pajanannya. Nah, berbeda dengan retrospektif kohort atau disebut dengan non-concurrent kohort atau historical kohort. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya di sini. Studi yang dilakukan pada saat sekarang yang akan dinilai outcome-nya. Sedangkan pajanannya sudah diukur pada masa lampau. Atau anggaplah 1980. Nah, anggaplah misalnya kayak saya lahir tahun 1980, ketika saya lahir, sudah ada mungkin spesimen darah yang sudah didokumentasikan oleh rumah sakit di mana tempat saya dilahirkan gitu kan. Nah, ternyata saya sebagai objek dalam penelitian orang terdahulu gitu kan, dan melihat mungkin apakah efek dari bisa saja vaksin dan lain-lain gitu. Nah, dan sebenarnya itu didokumentasi dengan rapi tahun 1980. Nah, dan di follow up. Nah, ternyata pada saat sekarang outcome-nya dinilai pada tahun 2021. Inilah sebenarnya disebut dengan historical cohort. Jadinya membedakan di sininya adalah kapan studi itu dilakukan. Sedangkan kalau di sini pajanannya yang masa akan datang kan dilakukan penilaian outcome-nya. Nah, berbeda dengan historical cohort, dia outcome sudah pajanan sudah diukur dan sudah didokumentasikan masa lampau atau masa lalu, dan sekarang baru diukur outcome-nya. Nah, apakah misalnya ada ya dilihat di ini ya
kanker juga bisa, tapi kanker itu dinilai pada saat sekarang. Apakah si A ini, si B ini yang dulu spesimen yang diukur, yang satu tidak, gitu kan? Nah ini diukur pada saat sekarang. Nah, yang kemungkinan saya katakan, yang kemungkinan yang mungkin bisa Anda lakukan adalah studi kohort. Yang realistis itu mungkin yang historical cohort ini. Nah, tentu juga kita memilah nanti mana status-status pajanan yang terdokumentasi pada masa lampau itu yang dengan baik itu, yang bisa nanti kita juga ukur outcome-nya. Nah, makanya istilahnya ya paling tepat itu kalau bicara cohort dan historical cohort itu memang hospital base yang agak memungkinkan kita nilai, karena memang data yang apa istilahnya yang dokumentasinya mungkin lebih baik. Kalau di populasi ya sulitnya adalah memang recall bias tadi. Nah, ada istilah lain, sebuah rancangan yang sifatnya hibrid itu disebut dengan studi nested case control. Nah, kalau bahasa sederhananya nested itu kan apa? Nest ya kayak disarang gitu, disarangkan gitu. Nah, pada dasarnya sebenarnya nested case control ini adalah dia studi cohort, tapi di dalamnya ada studi kasus kontrol. Jadi kalau dilihat awal rancangannya itu memang modelnya adalah model platformnya itu adalah studi cohort. Nah, artinya pajanan diukur di masa lampau, terdahulu dan dibuat itu disimpan gitu kan, di recall gitu. Nah, ini kan antara mirip-mirip mirip-mirip historical cohort tapi tidak historical cohort gitu, tapi ada studi kasus kontrol yang nanti di dalamnya itu disarangkan gitu. Nah, intinya adalah ketika ini disimpan, ini kan sama kan semangatnya dengan cohort tadi, perspektif cohort tadi, disimpan masa lampau tahun 1980 dan di follow up. Nah, jadi pada tahun 2021 ya kan, yang kita lihat ada yang positif, ada yang negatif gitu kan, dan nanti yang kita follow up itu sampel yang diambil ini yang akan diambil adalah pada saatnya yang ini dijadikan kasus. Sedangkan yang negatif itu yang tidak sakit dijadikan kontrol. Dan ini akan dilihat nanti ke belakang spesimen yang disimpan dulu. Nah, bedanya dengan historical cohort, kalau historical cohort adalah artinya memang dia sampai di sini saja gitu. Kalau yang nested ini dia bisa saja studi cohortnya ini tetap panjang ini. Sampai bisa saja sampai 2032 misalnya. Jadi kayak gini, studi cohort yang panjang, terus di tengah-tengahnya ketika dicoba dipotret tahun 2021 dan yang positif dianggap kasus, sedangkan yang negatif dianggap kontrol dan ditelusuri ke belakang. Nah, makanya istilahnya studi nested control ya studi cohort yang panjang yang disisipkan studi kasus kontrol atau disarangkan studi kasus kontrol di dalamnya. Jadi memang menarik juga kalau Anda punya yang sulitnya di kita adalah ya tentu ini biasanya kalau ada dosen melakukan studi cohort yang panjang, ya Anda ingin masuk, misalnya mahasiswanya ingin masuk meneliti untuk memotret pada tahun sekarang, nah itu bisa Anda gunakan namanya istilahnya nested case control. Nah, jadi mungkin karena ya mungkin penelitian Pak Dev yang panjang gitu kan, Pak saya coba motret pada hari ini, tapi nanti yang ini saya jadikan kasus kontrol dan nanti saya coba cek menilai spesimen yang positif ini bagaimana status pajanannya pada masa lampau seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi ya juga banyak studi-studi di paper yang melakukan nested case control. Nah, biasanya kalau di Belanda, di Amerika itu memang ada namanya studi Birmingham yang besar itu, jadi memang data cohort yang sangat bagus sekali yang terdokumentasi di hospital gitu, dari rumah sakit, dan itu sangat memungkinkan kita mengkaji data-data big data yang terdokumentasi dengan baik itu. Nah, kalau nggak salah DM Jamil sudah membuat program itu juga yang saya tahu kemarin baru di launching juga. Nah, nanti kalau memang itu Anda juga bisa melakukan studi ya, DM Jamil itu banyak data-data
medical record. Nah, mungkin dengan big data sekarang itu lebih mudah menarik, nggak perlu nanti apa istilahnya melihat medical record-nya, MR-nya gitu, tapi sudah dibuat portal atau platform IT-nya untuk bisa menarik data itu gitu. Dengan yang saya dengar dari Dr. Dovi ya, Direktur Bagian SDM dan Data ini, nanti bisa dimanfaatkan tuh Pak Dev oleh mahasiswa FKM. Kalau nggak salah namanya Pak Big Star kalau nggak salah. Nanti kalau Anda yang tertarik mengerti di M Jamil itu menarik juga Anda coba gitu. Nah, yang terakhir adalah kita bicara perbedaan eksperimen. Nah, ini harus Anda pahami. Nah, jadi eksperimen jelas ada perlakuan. Ya, jelas ya, salah satu kuncinya itu adalah perlakuan atau treatment atau uji coba. Nah, berbeda antara observasional dengan eksperimen itu makanya adalah salah satunya dalam hal ini itu disebut dengan random. Nah, random ini perlu Anda catat juga, random ini ada dua. Ada istilahnya random sample. Ada sebut dengan random alokasi. Nah, random sampel ya itu ketika Anda mengambil sampel dari populasi itu disebut dengan random sampel. Nah, sedangkan random alokasi adalah berangkatnya bukan dari populasi tapi berangkatnya dari sampel yang kita alokasikan. Makanya disebut dengan random alokasi atau disebut dengan randomisasi atau alokasi. Nah, studi eksperimen itu ada dua. Ada eksperimen murni, ada eksperimen istilahnya tidak murni. Dalam hal ini adalah pasti eksperimen dalam hal ini. Nah, eksperimen murni itu kuncinya adalah ada namanya randomisasi atau disebut dengan random alokasi. Nah, artinya apa? Dari populasi yang kita ambil sampel, dari sampel itulah nanti coba kita alokasikan. Itu disebut dengan random alokasi. Nah, kalau random sampel tadi apa? Dari populasi kita mengambil sampel. Itu disebut dengan random sampel. Nah, kalau random alokasi dari sampel kita alokasikan berapa orang yang terpapar, berapa orang yang tidak terpapar. Atau nanti kita beli perlakuan dengan yang tidak kita beli perlakuan dalam hal ini. Nah, nanti baru kita ukur outcome-nya atau penyakitnya. Nah, makanya ada juga menyebut kalau yang non random itu ya salah satu itu yang observasional dalam hal ini. Nah, tapi tentu kalau memang ada perlakuan juga disebut dengan eksperimen. Kecuali memang tidak dilakukan yang namanya intervensi atau perlakuan atau uji coba dalam hal ini. Nah, jadi tadi yang saya katakan kalau random sample itu disebut juga namanya random selection atau seleksi dalam hal ini. Nah, random itu kan bagaimana kita mengacak. Artinya apa? Setiap orang mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Nah, tentu berbedanya dengan seleksi atau sampel dengan randomisasi, terpilihnya adalah kalau di dalam seleksi terpilih dia menjadi sampel atau sampel dalam hal ini. Sedangkan kalau di randomisasi dia terpilih di dalam mengalokasikan dia di intervensi. Ini harus paham Anda ini, kalau enggak nanti ya ini pasti keluar di ujian ini. Jadi itu. Jadi perbedaannya adalah kalau bicara random selection adalah bicara dia mempunyai hak yang sama untuk dipilih dari sampel, sedangkan kalau randomisasi dia mempunyai hak yang sama untuk dipilih untuk diintervensi. Nah, kalau dia tanpa randomisasi, artinya hak dia untuk diintervensi itu hanya tergantung dari si peneliti. Itulah disebut dengan kuasi eksperimen. Artinya tidak bisa dikatakan dia eksperimen murni gitu. Karena peneliti yang menentukan dia Anda diintervensi, Anda tidak, Anda dikasih obat, Anda placebo, seperti itu. Nah, tapi yang bagus itu adalah yang pure eksperimen itu, atau true eksperimen itu adalah ketika peneliti tidak mengacak dia. Peneliti mengacak
Dan malah justru ada nanti yang namanya ya double blind gitu, si peneliti nggak tahu dia apa namanya yang mana yang diberikan treatment, mana yang tidak. Dan ada sebaliknya seperti itu. Nanti ada single blind dan double blind di dalam intervensinya. Nah, saya kira itu di dalam rancangan yang kita pahami, rancangan dasar dalam penelitian atau dalam epidemiologi. Nah, ada yang menarik juga. Nah, ini termasuk rancangan hibrid ya. Anda nanti juga bisa lihat nanti di beberapa papernya. Ada disebut dengan studi crossover. Nah, prinsipnya hampir sama. Crossover itu juga eksperimen. Bedanya adalah jadi di sini ada dua model intervensi. Anggaplah di sini model A, ada model B. Anggaplah model A itu dikasih intervensinya adalah audiovisual, sedangkan yang B itu mungkin menggunakan dengan mungkin tradisional gitu. Nah, ini ada dua tahapan observasi yang dilihat ketika dia diintervensi masing-masing kelompok. Dinamakan dia crossover, itu adalah dia mau si subjek itu mendapatkan dua intervensi, tapi yang diberikan itu adalah yang pertama nanti dipertukarkan gitu. Anggaplah pada kelompok yang pertama pertama mendapatkan model A dan kelompok yang kedua dapatkan model B gitu. Nah, setelah itu dia melakukan randomisasi juga dan diobservasi dan dapat nilainya. Setelah itu dipertukarkan, yang dulu kelompok yang satu mendapat A tadi, sekarang dia mendapatkan yang B, sedangkan yang kelompok dua yang tadinya mendapatkan B diperoleh dia mendapatkan yang A. Dan nanti baru diobservasi. Nah, ini kadang-kadang studi crossover ini dianggap juga pure karena keterbatasan yang studi eksperimen yang hanya satu mendapat perlakuan, ya wajar saja. Dan ini nanti ya wajar saja dia berbeda, dia hanya mendapatkan yang satu tidak, wajar saja dia pengetahuannya bagus gitu. Nah, kalau ingin fair ya dapat ini dia juga dapat gitu. Itu juga dipertukarkan nanti seperti itu. Nah, ini juga bisa. Ini artinya apa? Semakin berkembang ya, semakin rancangan itu semakin detail kita melihat artinya kekurangan-kekurangan atau keterbatasannya di dalam sebuah rancangan studi. Oke. Nah, jadi kita melihat mereview dari beberapa keterbatasan tadi ya, kita bisa melihat. Nanti Anda baca saja. Jadi yang jelas kalau nanti deskriptif ini terbatasannya jelas, kekuatannya hanya mendapatkan clue dan identifikasi, dan kelemahannya kita bisa melihat tidak dapat membuat kesimpulan misalnya hubungan sebab akibat gitu kan. Nah, sedangkan cross-sectional seperti ini, jadi ada istilah at the point time gitu kan. At the same time gitu, tidak ada perbedaan waktu, risiko potensial dan outcome, dan kelemahannya jelas temporalitas tidak bisa ditentukan. Kita tidak tahu sekuens yang mana yang duluan antara penyebab dan akibatnya. Nah, estimasi juga risiko tidak bisa diukur secara langsung. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kekuatan masing-masing dan kelemahannya kita bisa lihat untuk cross-sectional. Makanya kohort itu yang bisa kita mengestimasi risiko secara langsung, karena apa? Dia berangkat sama-sama tidak sakit dalam hal ini. Nah, sebenarnya rancangan yang untuk deskriptif itu ada nama juga studi ekologi atau ecological study. Nah, bedanya adalah studi ekologi ini kita menggunakan namanya data agregat atau data kelompok, bukan data individu. Nah, jadi nanti kalau Anda ingin mengukur misalnya kayak data COVID misalnya gitu kan, jumlah orang yang positif, itu kan data agregat itu. Itu juga bisa lakukan studi. Atau nanti berapa kayak iklim gitu kan, berapa rata-rata suhu misalnya, atau cakupan gitu. Itu kan data-data agregat yang bisa kita gunakan. Jadi bukan pengukuran dari individu atau seseorang gitu. Nah, salah satu kelemahan dari studi ekologi itu
ada yang disebut dengan ecological fallacy. Jadi memang apa namanya fallacy itu semacam kekeliruan gitu di dalam kita menginterpretasikan kalau itu tidak bisa digeneralisasi dalam konteks individu. Nah, tapi menarik ini sebagai alternatif di dalam kita melihat mengevaluasi program, membuat menjadi clue gitu kan, clue awal untuk sebelum kita melakukan studi pada populasi atau individu. Dan dia juga rentan terhadap perancu atau confounding dalam hal ini. Nah, kohort kita melihat tadi sudah kita bahas, salah satunya adalah dia bisa diukur secara langsung, makanya nanti nilai risiko yang kita peroleh adalah relative risk atau risk ratio atau disebut dengan risiko relatif atau risk rasio dua risiko nantinya. Nah, kayaknya minggu depan kita akan membahas ukuran ini, estimasi ROR dan PR ini, saya kira nanti akan berkaitan dengan rancangan studi ini. Nah, kelemahannya adalah ya sering dibutuhkan sampel yang besar. Nah, itu kan. Terus yang paling berat di cohort itu adalah loss follow up. Ya wajar kan kalau kita follow up nanti ada aja orang yang meninggal, pindah rumah gitu kan, atau di awal dia mau gitu kan ikut tapi di tengah-tengah mengundurin diri. Nah, ini yang sulit mengontrolnya. Makanya kalau di rumah sakit itu pernah saya menguji spesialis THT. Saya diminta menguji konsultan kan. Nah, stres dia waktu itu sampel minimumnya itu 30 kalau nggak salah, 30. Sampel minimumnya itu ya 30. Nah, sedangkan yang satu kalau ada ya datanya itu agak ekstrim ya, berbeda dengan yang umum dari 29 sampel itu gitu. Nah, yang menarik adalah pembimbingnya ingin mengatakan ini dikeluarkan saja gitu. Yang ekstrim ini. Nah, sedangkan sampel minimum 30 kalau dikeluarkan artinya sampel jadi 29 di analisis. Artinya tidak memadai untuk diuji gitu. Nah, makanya nanti Anda juga harus hati-hati di dalam mendeklar atau mendeklarasikan atau menyatakan jumlah sampel minimum itu berapa dan berapa jumlah sampel yang akan diambil. Jadi diukur dulu, nanti Anda belajar juga nanti bagaimana mengukur sampel itu. Nah, jadi beda itu. Nah, misalnya sampel kita 25 gitu, minimum setelah kita hitung, makanya ada istilahnya yang antisipasi dropout ya atau DO itu ditambah 10% itu gunanya itu gitu. Jangan nanti sampel minimal 30, penelitiannya diambil 30 juga. Kalau nanti ada data-data yang kurang relevan atau nilainya ekstrim dibandingkan yang lain atau mengacaukan yang lain, nah itu tidak bisa kita keluarkan. Tapi kalau kita punya antisipasi dropout 10% itu kita masih bisa membackup. Anggaplah sampel minimum kita 30, sampel yang diambil di lapangan 35, ngaco 1 masih ada 34. Dan berarti kan sampel kita masih memadai untuk kita analisis 34 karena sampel minimum kita 30. Nah, itu juga banyak terjadi, ya sama saja. Tidak S1, S2, pas di S3 pun juga gitu problemnya. Akhirnya kalau nggak mau, ya akhirnya nggak turun ke lapangan lagi untuk mengambil sampelnya. Apalagi kalau di konsultan itu di THT misalnya, kadang-kadang subjek itu spesifik gitu. Nah, bayangkan mencari subjek spesifik itu aja sudah susah gitu kan. Nah, apalagi kalau dia keluar atau kita tidak pantau gitu kan. Nah, akhirnya kan jadi stres sendiri. Dan itu saya pernah punya pengalaman menguji itu dan betapa stresnya dokter spesialis waktu itu, dan saya meyakinkan waktu itu pengujinya bahwa tetap dimasukkan itu. Kalau enggak ya sulit nanti diterima di jurnalnya. Nah, rancangan studi analitik yang selanjutnya adalah case control, adanya faktor risiko pada orang yang telah mempunyai kondisi cacat yang dibandingkan dengan kondisi yang sebaliknya gitu.
Nah, ini tadi saya katakan, karena memang kita berangkatnya dari penyakit, kita menelusuri ke belakang, atau melihat penyebabnya, yang sudah terdokumentasi. Nah, memang salah satu kekuatan ini dia memang cepat ya, karena memang kita apalagi kalau punya dokumentasi yang bagus gitu, yang baik gitu. Dan sampel juga sedikit, nggak terlalu sebanyak profesional atau kohort. Nanti estimasinya odds ratio, karena memang ini cocok untuk penyakit-penyakit yang jarang atau langka. Nah, kelemahannya yang tadi saya katakan recall bias gitu. Jadi bias wawancara itu yang kadang-kadang sulit kita menjangkaunya, apalagi di populasi. Coba Anda bayangkan saja, pernah kita melakukan wawancara, misalnya kan, ada waktu itu mahasiswa saya susah juga itu, gimana Anda menanyakan dia penelitiannya DBD case control. Salah satunya itu adalah yang dinilai bagaimana tempat perindukan nyamuk dekat rumahnya kan gitu. Nah, dia DBD, nggak pula DBD-nya tahun sekarang, tahun kemarin gitu. Nah, sedangkan breeding species ini setidak-tidaknya ketika dia sakit itu setidak-tidaknya kita memantau tuh 6 bulan sebelumnya. Bayangkan itu. Gimana menanyakannya? Bapak, Ibu, kira-kira tahun kemarin, setelah tahun kemarin itu 6 bulan pula, Bu, dari belakang itu. Bayangkan itu. Bagaimana kondisi rumah Ibu gitu kan. Nah, gimana tuh gitu kan? Apalagi kalau yang sudah juga umurnya ini kan biasnya sangat tinggi sekali. Nah, apalagi yang sulit kita di lapangan itu, yang ini yang perlu, makanya saran saya kalau Anda yang tertarik nanti untuk case control itu lebih bagus hospital base gitu. Nah, hospital base kalau apalagi rumah sakit yang pertama ya, yang bagus itu data-data BPJS, yang itu kan bagus dokumentasinya, dan itu sangat-sangat pertama Anda kekuatannya analitik, yang kedua mudah, hemat biaya, tapi memang ada perizinan di rumah sakit dan etik yang harus diurus. Tapi sekarang kan FM juga wajib ethical clearance, nggak ada masalah. Nah, dan nanti ya bagus lah untuk mengeksplornya. Nah, tapi keterbatasan kita tentu Anda lihat nanti apa penyakit-penyakit yang spesifik dan termasuk determinan yang tersedia nanti di datanya atau di MR-nya misalnya. Dan banyak data rumah sakit yang tidak terolah, dan salah satunya ya untuk kebutuhan penelitian ya, makanya data itu dibuka saat sekarang ini. Oke, nah eksperimen seperti ini kita lihat jelas ini yang palingnya kalau di level kita lihat levelnya, memang ini evidence untuk kausalitas ini sangat bagus ya, tapi tentu juga ini biayanya yang mahal. Dan paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Nah, kadang-kadang memang yang perlu dipertimbangkan adalah ya masalah etik dan juga masalah tidak cocok untuk kasus jarang ya. Juga sama dengan cohort follow up juga menjadi kendala yang sulit untuk mengontrol untuk rancangan eksperimen ini. Oke, saya kira itu. Ini tadi sudah kita bahas ya, karena memang dari balik. Nah, minggu depan kita coba, nah itu mulai dari nanti estimasi berdasarkan rancangan ini yang kita coba, itu udah mulai hitung-hitungan, nanti kita by software juga kita lakukan simulasi. Nah, nanti ada requirement yang harus Anda download gitu. Sama-sama nanti kita belajar perbedaannya di mana nantinya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi minggu depan itu buat semua nanti saya kasih, coba saya buka dulu ini itu. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum nanti saya kasih tugas Anda untuk sebelum minggu depan kita ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini paham nggak nih? Oke. Silakan kalau ada. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait yang studi crossover tadi, Pak,
masih ragu, Pak. Tadi kalau berdasarkan gambar yang Bapak paparkan tadi, kayaknya mereka kan memang sama-sama mendapatkan perlakuan, kemudian hasilnya juga diuji gitu, Pak. Bukan Ya. hanya satu kelompok gitu, Pak. Ya. Mohon penjelasan lagi, Pak, kurang ngerti. Kemudian boleh untuk materi sebelumnya tadi, Pak, karena ada akan aku Dian, Pak. Ya, oke, ini saya coba lagi ya. Nah, sebenarnya gini, di crossover itu sebenarnya dia ya prinsipnya intervensi sebenarnya. Jadi prinsip intervensi bedanya adalah karena dia ada dua intervensi yang dilakukan gitu. Nah, beda crossover itu dia nanti dipertukarkan gitu. Yang tadi mendapatkan yang A di kelompok yang satu, misalnya kan anggaplah ini kelompok satu ini kelompok dua gitu, ya kan? Nah, intervensinya ada apa namanya yang dilakukan ya apa namanya? Nah, ya bisa saja juga bisa saja gini. Intervensinya satu bisa juga satu, tapi nanti dipertukarkan yang satu. Kalau kita lihat model A, model B ini anggaplah yang satu diintervensi, yang satu tidak misalnya. Tapi intinya dia akan mendapat juga intervensi, tapi nanti pada di observe apa namanya di tahap yang kedua gitu. Jadi dipertukarkan gitu. Jadi itulah dipertukarkan itu disebut dengan crossover tadi. Jadi yang tadinya tidak dapat intervensi kan dinilai itu. Yang satu kan yang dapat, yang satu tidak gitu. Dinilai dulu, diobservasi, nilai. Oke, sudah selesai. Nanti yang tidak mendapatkan intervensi, dia mendapatkan intervensi di tahap kedua, yang ini tidak dapat. Nah, seperti itu. Nah, dan kalau apa namanya, yang idealnya itu memang ada dua intervensi yang dilakukan atau model intervensi yang dilakukan, ada A yang B. Gitu. Nah, artinya dia mempunyai yang sama di dalam memberikan perlakuan yang diberikan oleh si peneliti. Nah, pernah kita coba itu dulu di K3 juga bisa dilakukan. Ada juga misalnya yang satu misalnya kalsium dan vitamin C misalnya kan ada kalsium, ada juga vitamin C gitu. Nah, ada yang satu dikasih vitamin C-nya berupa tablet, tapi ada juga yang diintervensi menggunakan vitamin C yang sifatnya natural dari buah-buahan atau jeruk misalnya. Nah, seperti itu. Nah, intinya adalah crossover itu dipertukarkan intinya. Yang kedua, masing-masing kelompok itu mendapatkan intervensi yang sama gitu. Seperti itu. Oke. Nah, dan ada dua observasi yang dilakukan gitu. Nah, nanti di dalam analisisnya ini yang diperbandingkan nanti. Nah, supaya agak fair gitu. Anda nanti akan melihat gitu, kalau melakukan intervensi hanya ya kadang-kadang kita membandingkan ini yang kontrol yang tidak. Nah, yang tidak ini kan karena dia nilainya rendah misalnya, itu biasanya di situ perdebatannya ketika nanti hasil kan kadang-kadang jomplang gitu. Ya apalagi yang sifatnya bukan penyakit, misalnya kita lihat misalnya tingkat pengetahuan gitu. Ya wajar lah yang satu dikasih pelatihan, yang ini tidak gitu. Nah, tapi kan di situ kan dia ingin membuktikan saja bahwa pelatihan ini benar-benar efektif kan gitu kan, meningkatkan pengetahuan. Nah, tapi ini sebenarnya kan menghindari bias sebenarnya. Coba dong kalau yang dikasih kelompok ini ke yang kelompok yang tidak diintervensi, sama nggak gitu? Nah, ada yang lucu juga pernah saya di keperawatan yang banyak seperti ini. Ada juga yang lucu gini, malah justru yang tidak diintervensi pengetahuannya juga naik juga sih gitu. Bedanya mungkin tidak tersignifikan signifikan naiknya dibandingkan orang yang mendapatkan perlakuan gitu. Makanya nanti penguji bertanya lagi, sebenarnya seberapa jauh sih efektifnya gitu. Nah, makanya kalau bisa salah satu solusi itu kan memang rancangan crossover bisa menjadi sesuatu yang untuk dilengkapi untuk peneliti yang akan datang gitu, biar agak fair kita menilainya seperti itu. Nah, oke. Nah, tugas Anda dicoba nanti yang belum ya. Ini Anda download di sini nih, di CDC Epinfo Support, download ini. Nah, nanti Anda download Epinfo 7.
Nah, ini sayang kalau di apa namanya di Mac Info ini belum apa namanya, belum bisa digunakan. Coba saya share screen, bisa coba lihat tampilan webnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini PInfo 7.2. Ini Anda searching aja nanti ini alamatnya, dan apa namanya, Anda download yang installer saja. Lebih bagus yang installer ini Anda download. Nah nanti apa namanya, Anda bisa, juga ada nanti kalau Anda mau juga bisa dua, Anda download yang installer ini, Anda download di komputer. Sedangkan yang device-nya Anda bisa download, kalau Anda gunakan iPhone Anda bisa download yang ini. Sedangkan Anda download juga yang Google Play kalau apa namanya, yang Android. Ini kalau saya sarankan, ini barang wajib bagi Anda seorang epidemiolog gitu. Nah, nanti saya kasih apa namanya, gimana cara-cara apa efektif nanti Anda menilai, Pak, saya pusing menilai risikonya apa terlalu matematik dan segala macam. Nah, ini salah satu yang membantu nanti analisis. Ini ada dua nanti, bisa Anda yang device. Tentu kan di device nggak sekompleks yang ada di apa istilahnya di yang desktopnya ya. Ini yang versi desktop yang ini. Kan tinggal download saja nanti seperti ini kan. Nah, nanti tinggal download yang setup ini. Kita klik save. Kan. Nah, nanti Anda download masing-masing. Nah, minggu depan kita start ya, siang ya, jam 1. Dan cukup ya. Nah, sebenarnya saya ingin mendemokan ke Anda per masing-masing rancangan yang kita pelajari tadi, bagaimana kita mengestimasikan itu. Nanti membaca tabulasi itu biar Anda nggak bingung ya. Kalau mahasiswa yang fast track mungkin sudah diajarkan di mata kuliah yang D1, tapi kan yang lain kan nggak sama starting kita gitu. Nanti mudah-mudahan yang fast track tambah mantap, yang Anda juga tambah mantap juga nanti di sini untuk estimasinya ke depan. Oke, saya kira itu. Jadi wajib ya, nanti kita coba praktek sama-sama minggu depan itu. Nah, paling sebentar saya memberikan komutasinya sedikit gitu kan, nanti kita bisa simulasikan dan membacanya gitu. Jadi kan sambil jalan nanti lebih banyak itu. Karena nanti di manajemen data kita udah sepakat dengan Bu Ade itu memang nggak berbeda dengan yang ini. Kita lebih banyak ya teori sedikit, kita memang langsung exercise-nya mengaplikasikan apa yang kita kerjakan nanti di lapangan gitu. Nah, dan itu sebenarnya kekuatan Anda nanti di lapangan seperti itu. Oke, cukup. Nah, kalau ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti bahan saya coba upload dengan bahan yang tadi. Nanti Anda tinggal update saja, melihat perkembangan di iLearn ya. Anda bisa mengulang kembali yang masih ragu-ragu nanti ke depan. Nah, mungkin lebih banyak kita pertemuan minggu depan, yaitu kita latihan lagi. Jadi kan ini konsep dasarnya sudah, nanti latihan, termasuk juga terakhir nanti sedikit nanti analisis dan sampel kalau mau nanti kita tambahkan sedikit sequence-nya ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup saya kira. Nanti absennya tadi saya sampaikan ini 18 orang ya nanti Nadia, dan yang tadi juga sekalian dikirim nanti melalui Google. Itu saja saya akhiri temuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.